Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami bertiga ingin mengaplikasikan coaching model Tirta. Saya sebagai pengamat dan Bu Eka sebagai coach dan Bu Nur sebagai coach. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Eka. Apa kabar hari ini? Baik Bu Nur. Ya. Hari ini aku kepingin ngobrol dengan Bu Nur nih. Oh ya boleh. Kira-kira apa nih yang ingin diobrolkan, dan setelah kita berdiskusi ini apa yang Bu Eka harapkan? Gini Bu Nur, beberapa terakhir ini siswa saya itu yang bernama Maura itu seringkali tidak masuk ke kelas Bu, dan motivasi belajarnya sangat rendah. Nah itu, jadi kira-kira apa ya yang salah dengan saya ya Bu Nur ya? Apakah saya yang salah atau siswa saya yang salah gitu loh ya Bu Nur? Oh begitu. Memangnya permasalahannya apa yang terjadi Bu? Maura ini tidak antusias dalam belajar, itu yang pertama. Yang kedua, seringkali lalai dalam mengerjakan tugas. Dan yang ketiga, sering tidak masuk juga. Nah itu jadi komplit permasalahannya. Sering tidak mengerjakan tugas ya? Iya. Kalau saya dengar ya dari apa yang Bu Eka sampaikan tadi, tidak mengumpulkan tugas, jarang ke sekolah, kurang antusias. Kira-kira kenapa ya Bu bisa begitu? Saya rasa mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan Maura seperti itu ya Bu ya. Mungkin juga dari luar dan bisa juga dari saya pribadi. Nah dari saya mungkin saya sendiri tidak menggunakan model pembelajaran yang menarik mungkin ya di kelasnya Bu ya, atau hanya itu saja model pembelajarannya. Betul, dari model pembelajaran apalagi kira-kira yang menurut Bu Eka menjadi permasalahan dari anak-anak tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas, dan kurang antusias ini Bu Eka? Seperti yang tadi saya cerita ya Bu Nur ya, siswa saya itu Maura itu jarang mengerjakan tugas, terus tidak antusias di kelas. Nah mungkin saja dia tipe anak yang berbeda, bisa jadi dengan teman-temannya. Dan mungkin saya juga belum memahami karakter si Maura ini. Nah, jadi harapan saya itu dia ini bisa kembali apa ya, maksudnya bisa antusias kembali gitu di kelas gitu, tidak hanya teman-temannya lain, tapi Mauranya juga sendiri harus antusias dengan pembelajaran saya gitu. Ya, saya sependapat dengan hal itu dengan Bu Eka ya. Namun di sini kalau boleh saya tahu, dan tadi kan Ibu sudah bilang mungkin model pembelajaran, atau apa sumber pembelajaran nih, sumber belajar yang Ibu gunakan? Nah itu dia Bu Nur, mungkin selama ini saya masih menggunakan metode yang lama. Jadi di kelas itu anak-anak tidak bisa mengeluarkan pendapatnya secara bebas, mungkin seperti itu ya. Karena saya tadi masih menggunakan model pembelajaran yang monoton, tidak berpihak pada murid Bu Nur. Sepertinya seperti itu yang saya rasakan. Oh begitu. Jadi gimana nih cara Bu Eka kalau melihat dari hal itu? Apa yang ingin Bu Eka lakukan di sini? Pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengubah model pembelajaran saya. Saya ingin pembelajaran di kelas saya itu berbeda dari kelas-kelas yang lain. Saya akan mencoba seperti itu agar peserta didik saya di kelas khususnya Maura ini lebih meningkat lagi belajarnya Bu. Jadi tidak bolos sekolah, kemudian antusias belajarnya meningkat lagi gitu. Betul sekali Bu Eka. Saya setuju dengan strategi yang akan disampaikan oleh Bu Eka. Oke, jadi sekarang gimana rencananya? Apa rencana Bu Eka nih untuk rencana yang pertama itu pasti saya akan membuat rencana pembelajaran ya, RPP saya akan saya ubah Bu, dengan model pembelajaran yang menarik.
bisa saja di dalam pembelajaran itu nanti akan saya masukkan pembelajaran inovatif ya, seperti penggunaan media Canva, kemudian saya selipkan games atau permainan yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Jadi motivasi belajar mereka lebih meningkat. Betul sekali ya Bu Eka, mudah-mudahan berhasil ya Bu Eka. Amin. Amin, mohon doanya ya Bu Nur ya. Kemudian apa nih komitmen Bu Eka nih untuk rencana Bu Eka tadi? Iya, komitmen saya setelah saya berhasil menggunakan model pembelajaran ini agar anak-anak siswa saya lebih meningkat lagi. Komitmen saya adalah saya kepingin terus untuk memberikan model-model pembelajaran yang kreatif, inovatif di kelas saya, sehingga anak-anak bisa merdeka belajarnya, kemudian dan kita juga peserta didik juga merasa dihargai, kemudian diberikan penghargaan atas apa yang mereka dapatkan, Bu Nur. Ya, semangat ya Bu Eka. Semangat, saya harap saya bisa melaksanakannya. Untuk melakukannya bagus. Mohon dukungan terus ya Bu Nur ya. Pasti Terima saya kasih. dukung, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua rencana Bu Eka, komitmen Bu Eka berjalan dengan lancar, Amin. sesuai Amin. dengan yang diharapkan kita semua. Amin, amin. Ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Nur ya atas Sama-sama, waktunya ya Bu Nur ya. Semangat ya. Semangat. Terima kasih Bu Nur. Baik. Selamat siang, maaf mengganggu Ya, waktunya. nggak apa-apa Bu Eka, selamat siang juga. Ya mari Bu Nur. Nanti kan. Demikianlah praktek yang dilakukan Bu Eka dengan Bu Nur yang model Tirta untuk refleksi yang mungkin saya beri tanggapan kepada mereka. Bu Eka harus lebih menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan supaya pembelajaran itu dapat dilakukan dengan baik dan lebih menyenangkan. Dan untuk Bu Nur harus lebih menggali permasalahan yang ada dari Bu Eka tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini kami akan mempresentasikan praktik coaching model Tirta, di mana Pak Mul sebagai coach dan Suster Ermelinda So sebagai coachee dan saya sendiri sebagai pengamat. Mari kita saksikan video praktek model Tirta berikut. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Mul. Syukur ya kita ketemu di pagi hari yang cerah ini. Tadi saya bertemu kepala sekolah, ada sedikit yang Ibu ingin sampaikan kepada saya. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan kepada saya? Ya benar Pak Mul, saya itu memang sih selama ini saya tuh rasa mengganjal di hati saya itu, saya mau membagikan tapi saya pikirin siapa ya saya membagikannya, tapi untunglah ada Pak Mul ya. Iya. Ada Pak Mul yang bisa mau mendengarkan Ya, saya. kita sama-sama membantu Ibu. Apa barangkali hambatan yang mengganjal di hati Ibu barangkali apa saja? Iya, kalau saya tuh kebetulan saya di sekolah itu tuh baru mulai masuk ini ajaran ini semua ajaran ini baru 1 semester ini. Tapi saya menginginkan tuh anak-anak itu pembentukan karakter mereka itu lebih bagus lagi. Misalnya kalau di TK itu kan dengan adanya pembiasaan seperti salam, lalu membalas salam, menyapa itu dari anak-anak. Misalnya yang paling kami terapkan itu waktu datang ke sekolah itu, misalnya kami di sekolah itu ada guru piket misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat ada piket semua. Misalnya yang bergiliran piket tuh dia menyambut di depan pintu, menyambut anak ini. Gurunya wajib menyampaikan selamat pagi anak, sebut namanya, lalu anak menjawab. Tapi yang menjadi masalah itu kadang mungkin ada berapa persen tuh anak tuh tidak menjawab sapaan. Itu yang kita usahakan itu Pak. Ya barangkali itu yang Ibu lakukan sudah terbaik ya, sudah baik. Barangkali rencana yang kedepannya Bu, barangkali yang tadi Ibu sampaikan ada beberapa anak yang kurang tanggap dalam pembudayaan yang Ibu biasakan. Barangkali apa rencana Ibu ke depan supaya lebih meyakinkan anak-anak itu untuk lebih
ya membudayakan hidup ya budaya positif. Ya, iya Pak. Ya memang dalam rencana saya itu, tapi memang dalam itu program itu kan saya sudah membahas bersama dengan guru-guru, kita pikir itu kan pokoknya yang dengan anak tuh, yang menyambut anak tuh memang harus benar-benar kita sebagai guru memulai duluan menyapa anak. Apabila anaknya tidak membalas, kita harus memberi memberi respon, menggali kemampuan anak tuh untuk bisa berbicara seperti itu. Supaya dia dengan sendirinya sadar bahwa pentingnya salam itu pentingnya itu menanggapi sapaan begitu. Ya. Itu pentingnya. Betul. Itu Betul. Barangkali itu merupakan solusi yang Ibu lakukan Iya. ya. Barangkali ada mitra yang bisa Ibu ajak untuk membiasakan budaya positif nih Bu. Siapa saja? Biasanya rekan-rekan sejawat itu kita ajak, misalnya kalau misalnya memang saya tuh selalu itu omongkan dengan mereka itu, kalau waktu itu tuh kita harus berusaha dengan anak-anak menyapa duluan. Kalau anak-anak yang jadi bisa tadi itu ajak anak untuk itu supaya dia bisa omong. Selain itu kan biar dia terbiasa, setelah mungkin dia tamat dari TK, dia terbiasa dengan sapa dan salam gitu, seperti itu. Budaya positif ya Bu ya. Barangkali itu barangkali hambatan apa yang Ibu lakukan ketika melaksanakan pembudayaan hidup budaya positif seperti itu Bu. Saja Hambatannya itulah kadang-kadang kita sebagai guru kadang-kadang kan malas untuk memulai menyapa anak. Misalnya kalau anaknya tidak salam tuh dibiarkan saja. Tapi itulah yang menjadi usaha saya sebagai guru lah, sebagai guru, apalagi dengan kita sebagai ikut guru penggerak, banyak hal-hal baik yang ingin saya praktekkan untuk supaya anak-anak itu berkembang dalam kepribadian mereka, anak-anak yang berkarakter seperti itu ya Pak. Ya. Barangkali itu sudah menjadi aksi nyata yang positif Ibu, sudah bagus Ibu lakukan. Kemudian apa komitmen untuk kedepannya Bu, supaya berkelanjutan nih budaya positif nih di sekolah nih? Kalau untuk kedepannya itu kami tetap berusaha untuk setiap paginya itu tetap berusaha seperti yang saya bilang tadi itu, tetap gurunya tetap berusaha untuk mulai menyapa, memberikan anak-anak itu dorongan, semangat supaya anak-anak mau dengan dari dalam diri sendirinya sadar bahwa dia menyapa, tidak perlu di itu oleh guru gitu, seperti itu. Itu sudah baik sekali Bu. Mungkin dari skala peningkatan yang Ibu lakukan budaya positif itu, kapan Ibu rencananya melakukan komitmen yang budaya hidup positif tuh Bu? Kalau saya sih nanti di ajaran baru kan, ini kan sudah mau berakhir ajaran ini, nanti kita tingkatkan lagi, paling tidak dengan rekan kerja di sekolah kita membahas lagi apa yang sudah baik, kita tingkatkan, yang kurang kita usahakan lagi, lebih ditingkat lagi supaya anak-anak itu dari dasar, karena kita kan memang fondasi ya, memang betul. Pendidikan karakter itu harus mulai dari fondasi. Iya benar sekali Bu. Kali obrolan ini cukup menarik bagi kita. Barangkali ada masalah lagi Bu? Kalau untuk sekarang sih saya rasa sudah mulai baik, karena tadi itu Pak Mul sudah beri solusi. Terima kasih Pak Mul atas sudah mendengarkan saya dengan baik. Terima kasih, dan ini saya akan lanjutkan untuk kedepannya dengan anak-anak. Saya rasa hanya itu saja Pak ya. Terima kasih banyak. Ya sama-sama Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, fasilitator serta pengajar praktek yang berbahagia. Demikianlah tadi praktek coaching model Tirta yang disampaikan oleh Pak Mulyadi dan Suster Ermelinda So. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dari kegiatan tersebut. Tapi sebelum kita tutup, saya akan memberikan sedikit tanggapan kepada coach dan coaching kita pada siang hari ini. Untuk coaching, untuk Pak Mul sebagai coachnya, saya rasa harus lebih menggali pernyataan-pernyataan agar tujuannya tercapai ya Pak Mul ya. Nah, tapi so far sih semuanya sudah baik, sudah bagus ya, kegiatan praktek coaching berjalan lancar. Kemudian untuk Bu atau Suster Ermelinda So sendiri, strategi yang Ibu sampaikan itu saya rasa
sudah sangat baik ya, sudah sangat baik, dan tentunya strategi itu langsung ke tujuan yang Ibu inginkan ya. Saya rasa itu saja udah bagus, ditingkatkan lagi, dan semoga kita sama-sama bisa mempraktekkan coaching ini di sekolah kita. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anwar sebagai fasilitator kami, dan Bu Imelda beserta Pak Agus sebagai pengajar praktik, dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan yang ke-7 yang sangat berbahagia pada sore hari ini. Kami akan mempraktekkan teknik atau praktek coaching model Tirta ya. Pada sore hari ini ada Pak Mul sebagai coachee, kemudian ada Suster Ermelinda sebagai coach. Nah, kita akan menyaksikan teknik coaching ini model Tirta yang akan dipraktikkan oleh dua rekan kita. Selamat menyaksikan, silakan. Baik, selamat siang Pak Mul. Selamat siang Bu. Tadi itu saya bertemu dengan kepala sekolah Bapak tadi itu. Lalu dia bilang ada Pak Mul mau menyampaikan sesuatu dengan Ibu. Kira-kira apa saya mau disampaikan oleh Pak Mul ini? Ya Bu, alhamdulillah saya ketemu dengan Ibu ini pada siang hari ini. Maaf ya mengganggu Ibu barangkali setelah aktivitas Ibu ya. Jadi Ibu, permasalahan saya ini ada di dalam kelas saya. Jadi ada satu anak yang sering tidak masuk dalam kelas ya, karena berbagai macam alasan ya. Biasa kadang dia sakit katanya, kemudian kadang dia itu bolos ya tanpa alasan ya seperti itulah. Jadi permasalahan yang saya hadapi, mungkin ada solusi-solusi barangkali yang kita akan sampaikan sekarang ini Ya. Mungkin ya benar, saya seperti Pak Mul bilang anaknya bolos ya. Bolos. Lalu alasan-alasan yang dia berikan apa, kira-kira apa alasan yang dia berikan itu kenapa dia bolos itu? Mungkin sistem pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menyenangkan ya. Ya barangkali yang saya alami karena kurang gairahnya anak itu yang satu ya. Yang untuk yang lain sih insya Allah Bu, pembelajaran berjalan normal seperti biasa ya. Tapi anak satu itu agak berbeda. Jadi dengan alasan dia sering nggak masuk ya, saya udah komunikasi dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kadang yang memberi alasan sakit. Ya sakit sih saya maklumi Bu ya, tapi kadang dia itu ya tanpa berita ya. Katanya kata orang tuanya lagi itu Pak pergi, ataupun lagi ya nggak mood sekolah gitu ya. Jadi rangkaian pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menyenangkan, ataupun dari alasan anak itu sendiri gitu. Kalau begitu ceritanya, kalau menurut saya sih mungkin kita sebagai guru kan kita punya banyak cara ya. Banyak cara untuk supaya anak itu bagaimana dia semangat lagi di sekolah. Nah pasti ada itu. Nah kira-kira apa aja yang itu apa namanya cara-cara Pak Mul untuk supaya anak itu bisa sekolah dengan baik? Ya barangkali saya menggunakan strategi yang diferensiasi. Jadi anak itu tidak saya samakan semua pembelajarannya, barangkali tingkat ya pengetahuannya agak berbeda. Barangkali saya bagi kelompok lah gitu ya, menggunakan metode-metode yang menarik, tadi metode game yang saya lakukan, ataupun ya menggunakan yang metode update gitu, misalnya yang menggunakan YouTube ataupun pembelajaran yang menggunakan video, barangkali itu lebih memberikan semangat pada mereka. Dan saya juga sering berkomunikasi dengan orang tuanya, penyebab anak ini kalau tidak masuk sekolah itu apa penyebabnya gitu ya. Saya komunikasi, barangkali juga saya menggunakan ya mengajak diskusi-diskusi kecil pada orang tua ya. Barangkali anak ini yang sering tidak masuk, saya sering komunikasi dengan orang tuanya. Seperti itu.
Ya, kalau langkah yang seperti yang sudah dibuat Pak Mul sudah bagus, sudah komunikasi dengan orang tua dan sudah berusaha untuk mencari cara supaya anak itu bisa itu. Tapi mungkin masih bisa, kita kan banyak belajar dari ini guru penggerak itu, Iya. pembelajaran berdiferensiasi. Di situ kan ada pembelajaran konten, proses dan produk. Mungkin coba dibuat sebagus mungkin anak itu bisa lebih semangat gitu Pak. Iya, benar sekali Ibu. Kemungkinan minggu depan saya menggunakan konten yang agak menarik nih. Iya. Ya menggunakan, kan karena WiFi ini udah lancar juga di sini di Iya. sekolah nih kan. Iya. Ya menggunakan YouTube atau pembelajaran yang lebih menyenangkan, barangkali ngajak mereka nonton sebentar ya, Iya. nonton pendidikan ya, Iya. ya materi pendidikan gitu ya. Mungkin minggu depan saya laksanakan atau praktekkan untuk pembelajaran yang diferensiasi yang saya lakukan, dan saya lebih komunikasi barangkali dengan orang tuanya, barangkali minta pendapat orang tuanya ya, sebagaimana yang lebih baik ya. Saya rasa itu sudah baik Pak. Karena kalau dia lihat dari pengalaman saya, kalau buat itu pembelajaran berdiferensiasi itu memang sangat menarik untuk Iya, anak. Kita betul. ada kontennya ada. Iya. Setelah itu kita masuk dalam proses dan produknya mulai ada. Itu memang sangat luar biasa Pak. Iya. Pengaruh itu sangat bagus. Semoga dengan ini Bapak bisa terapkan di sekolah dan kita sama-sama memajukan anak-anak kita Iya, betul. sebagai pendidik yang untuk generasi penerus kita. Dan juga saya juga selalu berkolaborasi bersama teman ya, bagaimana barangkali kelebihan dari teman itu saya ambil dari pembelajarannya gitu ya Bu, minta masukan lah ya, pembelajaran yang lebih menyenangkan atau kekurangan saya barangkali minta lebih masukan daripada teman gitu ya. Nah, barangkali seperti itu Bu. Saya Iya. selalu berkomunikasi dengan teman sejawat ya. Itu bagus juga Pak, karena kan kita kalau saling membagi itu memang kaya ya. Misalnya punya teman yang lebih itu lalu kita ambil cara dia bagus, kita terapkan dengan anak itu kan membantu juga. Itu Iya. sudah cara yang bagus untuk Bapak. Iya. Bapak tingkatkan terus ya. Iya, itu komitmen saya untuk selanjutnya Bu. Saya lebih bergairah dalam pembelajaran, lebih berdiferensiasi, Iya. menggunakan konten-konten yang lebih menarik untuk anak ya, sehingga anak itu lebih semangat dalam belajar, barangkali lebih sering masuk dalam kelas ya. Itu saja. Saya rasa hanya itu Iya, yang terima kasih Bu karena Iya. Ibu udah memberikan Hmm. saran dan curhat saya itu bisa menjadi lebih masukan pada saya nih. Iya Iya. Pak, kita sama-sama memajukan anak-anak Iya, bangsanya. betul. Saya rasa kita sampai di sini. Iya, Ya, terima terima kasih, kasih Bu. Bapak karena sudah percaya dengan saya membagikan kesulitan Bapak. Iya. Terima kasih kita sama-sama ya Pak ya. sama. Baik, demikian percakapan dari praktek coaching ya, dengan model Tirta yang sudah diperankan oleh rekan-rekan kita, Pak Mo dan Suster. Nah, namun di sini ada beberapa hal masukan yang akan saya berikan. Sudah sangat baik, coaching ini sudah berjalan dengan sangat baik. Sudah nampak ya model Tirtanya sudah sangat-sangat nampak sekali dalam praktek ini. Untuk coach terlebih dahulu, Suster Ermelinda sudah menjadi pendengar yang baik. Ya, sudah mendengarkan segala permasalahan yang disampaikan oleh Pak Mul, kemudian juga sudah mengajukan setiap pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahan dari Pak Mul. Kemudian tadi saya juga mendengarkan ada penguatan dari solusi yang ada. Nah, solusi yang diberikan oleh Pak Mul dikuatkan lagi oleh Suster. Ya, kemudian dari coachingnya sudah nampak tujuan pembicaraannya, tujuan permasalahan sudah dimunculkan dari awal pembicaraan. Kemudian ada identifikasi masalah, ya. Kemudian juga rencana-rencananya sampai keluar solusi yang disampaikan oleh Pak Mul sudah mulai keluar. Kemudian dan tanggung jawab tadi dalam mengaplikasikan solusi yang sudah. Mungkin kedepannya yang harus lebih kita tingkatkan lagi adalah bagaimana cara kita menggali setiap permasalahan yang ada sehingga muncul solusi dari coachingnya ya. Jadi dia punya kesadaran sendiri, oh saya harus begini, jadi solusinya muncul dalam diri coaching. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore, salam hebat untuk kita semua.